Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ramdhani Putri, SF19154 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dari skripsi kakak tingkat. Yang pertama yaitu variable view. Di bagian nama, di kolom pertama ditulis hasil dan di kolom kedua ditulis kelas. Bagian desimal karena data 2 angka di belakang koma, jadi desimalnya dipilih 2. Lanjut label ditulis hasil antioksidan BHT. Di kolom kedua ditulis kelas. Bagian values, yang kolom pertama tidak diisi. Kolom kedua klik titik 3. Pada data yang pertama labelnya diketik R1, klik add. Data yang kedua labelnya R2, klik add. Data yang ketiga labelnya R3, kemudian klik add. Setelah itu klik OK. Setelah itu di bagian measure-nya dipilih scale, yang kolom keduanya dipilih scale juga. Setelah itu lanjut ke bagian data view. Kemudian dimasukkan data R1, R2, dan R3 tadi. Kolom pertama 8,15, kolom kedua 7,97, kolom ketiga 16,8, kolom keempat 11,70, kolom kelima 10,95, kolom ke-6 10,70, kolom ke-7 12,32, kolom ke-8 10,87, kolom ke-9 9,60, kolom ke-10 15,15, kolom ke-11 12,95, kolom ke-12 16,67, kolom ke-13 8,32, kolom ke-14 9,30, kolom ke-15 10,05. Data R1 dari 1 sampai 5 ditulis 1. Data R2 dari 6 sampai 10 ditulis 2. Data dari R3 11 sampai 15 ditulis 3.
Setelah itu lanjut ke analyze, klik descriptive statistik, pilih explore. Hasil BHT masukkan ke dependent list, kemudian kelas masukkan ke factor list, klik plot, kemudian continue. Setelah keluar datanya, di scroll, kemudian cek di test of normality, kemudian dilihat pada bagian signya. Apabila hasilnya lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya, untuk mencari homogenitas, klik analyze, klik descriptive statistik, klik explore, klik plot, kemudian centang normality-nya dihilangkan dan klik power estimation, klik continue, klik OK. Tunggu datanya keluar, kemudian scroll ke bawah, cari test of homogeneity, kemudian dilihat signya. Apabila hasilnya lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi homogen. Karena hasil dari kedua uji tersebut normal dan homogen, maka kita akan melanjutkan dengan uji parametrik, yaitu dengan one-way ANOVA. Kenapa jadi one-way ANOVA? Karena data yang dipakai lebih dari 2 dan tidak berpasangan. Ya, seperti data sebelumnya, kita isi di variable view nama, hasil, kelas. Desimalnya 2. Values-nya kita isi 1, labelnya R1, klik add, value 2, labelnya R2, klik add, yang terakhir value-nya 3, labelnya R3, klik add. Oke. Measure-nya kita pilih scale keduanya. Lanjut ke data view. Kemudian kita isi hasil 1 sampai 5 data dari R1, 6 sampai 10 data R2, 11 sampai 15 data R3. Kemudian kelasnya kita isi 1 sampai 5, R1 itu sama dengan 1. 6 sampai 10 itu R2 sama dengan 2. 11 sampai 15 R3 sama dengan 3. Kemudian kita klik analyze, klik comparement, klik one-way ANOVA. Masukkan hasil ke dependent list, kelas ke vector. Kemudian klik option, pilih descriptive dan homogeneity. Setelah itu continue. Kemudian kita klik lagi post hot. Kemudian di post hot kita pilih Bonferroni.
diklik, kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita tunggu datanya keluar. Kemudian kita lihat ANOVA-nya. Scroll. Setelah ketemu, kita lihat SIG-nya. Apabila nilai SIG-nya lebih dari 0,05, maka itu tidak berpengaruh. Tetapi apabila nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka itu berpengaruh. Nah, di sini nilai SIG-nya 0,955, berarti lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh replikasi dari data R1, R2, dan R3 dari perbandingan stabilitas oksidatif minyak ikan patin dengan penambahan antioksidan alami dan sintetik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.